Suaranya belum keluar, Ibu. Terima kasih, Bu Merin. Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali. Saya akan lanjutkan lagi dengan pesan Bapak bagian yang pertama, yang hari itu terhenti sampai saya kira di bagian ini ya. Tetapi bagaimana aku dapat datang di antara mereka? Tidak ada cara lain selain datang sendiri dalam pribadi kedua dari keilahianku. Akankah manusia mengenal aku? Akankah mereka mendengarkanku? Tidak ada yang tersembunyi dariku di masa depan. Aku sendiri menjawab kedua pertanyaan ini. Mereka akan mengabaikan kehadiranku meskipun mereka akan berada di dekatku. Dalam putraku, mereka akan memperlakukanku dengan kejam. Terlepas dari semua kebaikan yang akan dia lakukan buat mereka. Dalam putraku, mereka akan berbicara buruk tentangku. Mereka akan menyalibkanku untuk mendatangkan kematianku. Apakah aku akan berhenti karena itu? Tidak. Kasihku kepada anak-anakku, manusia, terlalu besar. Ia lebih dari putraku yang terkasih, atau lebih tepatnya, lebih dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan kepadamu begitu benar sehingga salah satu makhlukku cukup untuk menebus dosa manusia lain melalui kehidupan dan kematian yang serupa dengan putraku. Aku akan ragu. Mengapa? Karena aku akan mengkhianati kasihku dengan membuat makhluk yang kukasihi menderita daripada menderita diriku sendiri. Dalam putraku, aku tidak akan pernah menginginkan anak-anakku untuk menderita. Jadi secara singkat, inilah kisah kasihku sampai kedatanganku di antara manusia melalui putraku. Kebanyakan orang mengetahui semua peristiwa ini, tetapi mereka gagal memahami hal yang penting bahwa kasih adalah prinsip utama dalam semuanya. Ya, itu adalah kasih. Inilah yang ingin kutekankan kepadamu. Sekarang kasih ini telah dilupakan. Aku ingin mengingatkanmu akan hal ini agar kamu dapat belajar mengenalku sebagaimana adanya, agar kamu tidak seperti budak takut kepada Bapa yang sangat mengasihimu. Engkau lihat dalam kasih ini, kita baru berada di hari pertama abad pertama, dan saya ingin membawanya hingga masa kini abad ke-20. Oh, betapa kasih sayang Bapakku telah dilupakan oleh manusia. Namun aku sangat menyayangimu dalam putraku, yaitu dalam pribadi putraku yang menjadi manusia. Apa yang belum kulakukan, kealahan terselubung dalam kemanusiaan ini, menyusut, miskin, dan terhina. Bersama putraku Yesus, aku menjalani hidup penuh pengorbanan dan aku menerima doa-doanya agar manusia memiliki jalan yang jelas ditunjukkan untuk selalu berjalan dalam ketidakadilan sehingga dapat mencapaiku dengan selamat. Tentu saja aku dapat memahami kelemahan anak-anakku. Karena itu aku meminta putraku untuk memberi mereka sarana untuk kembali setelah mereka jatuh. Sarana ini akan membantu mereka membersihkan diri dari dosa-dosa mereka, sehingga mereka tetap dapat menjadi anak-anak kasihku. Sarana itu terutama adalah 7 sakramen.
Dan syaratnya terbesar untuk mengamankan keselamatanmu, terlepas dari jatuhmu, adalah salib. Darah putraku yang dicurahkan atasmu setiap saat. Jika kamu menginginkannya, baik dalam sakramen tobat maupun dalam kurban suci misa kudus. Anak-anakku yang terkasih, aku telah melimpahkan karunia-karunia ini kepadamu dengan rahmat khusus selama 20 abad, tetapi dengan hasil yang menyedihkan. Betapa banyak makhlukku yang menjadi anak-anak kasihku melalui putraku dengan cepat melemparkan diri mereka ke dalam jurang abadi. Sesungguhnya mereka belum mengenal kebaikanku yang tak terbatas. Aku sangat mengasihi kalian. Setidaknya kalian yang tahu bahwa aku sendiri akan datang untuk berbicara kepada kalian, untuk membuat kalian menyadari kasihku demi kalian sendiri. Janganlah kalian menceburkan diri ke jurang. Aku adalah Bapa kalian. Mungkinkah setelah menyebut aku sebagai Bapa kalian dan telah menunjukkan kasih kalian padaku yang keras dan tidak peka sehingga membiarkan kalian binasa? Tidak, jangan percaya itu. Aku adalah Bapa yang terbaik. Aku tahu kelemahan makhlukku. Datanglah kepadaku, datanglah dengan keyakinan dan kasih. Aku akan mengampuni kalian setelah kalian bertobat. Sekalipun dosa-dosa kalian menjijikkan seperti lumpur, keyakinan dan kasih kalian akan membuatku melupakan sehingga kalian tidak akan dihakimi. Aku adil, memang benar, tetapi kasih membayar segalanya. Dengarkan anak-anakku, mari kita bandingkan dan kalian akan yakin akan kasihku bagiku. Dosa-dosa kalian sendiri seperti besi dan perbuatan kasih kalian seperti emas. Jika kalian memberiku 1000 pound besi, itu tidak akan sama dengan memberiku hanya 10 pound emas. Dengan kata lain, hanya dengan sedikit kasih, kejahatan besar dapat ditebus. Inilah cara yang sangat ringan untuk melihat penghakimanku terhadap anak-anakku, semua manusia tanpa kecuali. Kalian harus datang kepadaku, aku sangat dekat dengan kalian. Kalian harus mengasihiku dan menghormatiku, agar kalian tidak dihakimi, atau lebih tepatnya agar kalian dihakimi dengan kasih yang tak terhingga. Jangan ragu, jika hatiku tidak seperti ini, aku pasti sudah menghancurkan dunia setiap kali dunia berbuat dosa. Namun seperti yang telah kalian lihat setiap saat perlindunganku menampakkan diri melalui rahmat dan berkat, kalian dapat menyimpulkan dari ini bahwa ada seorang Bapa yang di atas semua Bapa yang mengasihi kalian dan tidak akan pernah berhenti mengasihi kalian jika kalian menginginkannya. Kita sambung besok dengan aku datang di antara kalian dalam 2 cara, salib dan ekaristi. Terima kasih.